Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Welcome back di CHP Channel Sharing and Learning. Oke, kita akan lanjut lagi ya kali ini dengan bahas soal-soal yang keluar di e-learning aplikasi PGRI. Jadi ini tryout by PGRI ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang kemampuan manajerial dulu. Oke, sebelum kita lanjut nih, jangan lupa teman-teman untuk gabung di grup Telegram. Linknya ada di deskripsi box. Dan jangan lupa juga jika ada teman, saudara, atau ya siapa aja yang mau ikut SKD CPNS 2021 bisa join juga, linknya ada di deskripsi box juga. Dan nggak ada salahnya sih buat teman-teman yang P3K ini juga belajar CPNS, belajar apa ya materi SKD CPNS, karena sebenarnya materinya tidak begitu jauh, apalagi kalau kita lihat yang di aplikasi PGRI ini yaitu benar-benar manajerialnya kayak TKP gitu. Jadi silahkan juga buat teman-teman P3K yang mau join di grup SKD PGSD lagi, SKD CPNS, boleh banget ya, silahkan linknya ada di deskripsi box. Oke, jadi ini banyak banget teman-teman yang bingung gitu dengan KJ atau kunci jawaban yang ada di tryout by PGRI ini. Karena soal-soalnya sudah sering dikerjakan, tapi kok sepertinya menurut teman-teman tuh kayak kuncinya belum sesuai gitu ya. Apalagi ada beberapa yang memang konsepnya itu ada apa ya, ini bukan nalar, tapi memang ada jawaban yang benar-benar memang konsepnya itu misalkan jawabannya A gitu, tapi ternyata di e-learning aplikasi PGRI sendiri beda kuncinya gitu. Nah, untuk menyikapi yang seperti itu, saran saja seperti kemarin yang sudah aku sampaikan ya buat teman-teman semuanya. Nah, ini kan kemarin juga sudah di-share ya untuk permennya nomor 38 di grup tele sudah ada. Nah, silahkan itu dibaca dulu sebagai acuan karena memang kisi-kisinya yang secara resmi itu belum keluar. Oke, selain itu, jadi pastikan analisa kita itu terhubung dengan kisi-kisi tersebut, ya, bukan karena pendapat pribadi kita, gitu ya, bukan karena bukan karena menurut kita seperti itu gitu, tapi memang sesuai dengan kisi-kisinya. Apa yang diharapkan oleh pemerintah itu kita menjadi ASN yang seperti apa, begitu. Lalu yang kedua lagi, semakin banyak kisi-kisi yang masuk pada sebuah soal atau sebuah jawaban nantinya, maka nilainya akan semakin bagus atau semakin besar kemungkinan jawaban tersebut untuk dipilih. Jadi memang untuk kisi-kisi ya kita harus paham betul gitu ya. Lalu yang ketiga, jika di situ memang permasalahannya itu menginginkan solusi, maka ya kita harus cari jawaban yang mengandung solusi, ada solusinya, dan solusi itu nanti tidak menimbulkan masalah yang baru gitu. Jadi intinya teman-teman itu kalau sudah yakin dengan analisanya dihubungkan dengan kisi-kisi, teman-teman nggak usah bingung. Jangan selalu berpatokan dengan KJ. Nanti kalau kita patokannya KJ, kita hafalan KJ, soalnya itu diubah sedikit. Sepertinya ini sama, tapi sebenarnya soalnya beda, agak beda. Nah, itu teman-teman nanti bingung sendiri gitu. Teman-teman yang buat patokan KJ-nya, padahal belum tentu soal itu sama gitu ya. Oke, kita langsung saja bahas soal nomor 1. Let's go! Oke, siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda adalah yang A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikan karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi.
C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke. Jadi di sini kita lihat adalah topiknya profesional kerja ya. Jadi di situ kan kita akan ikut rekrutmen perusahaan. Dan yang harus kita garis bawahi di situ adalah jadi apa ya? Di situ ada kerumunan orang. Jadi sudah ada banyak orang, ya kan? Nah, ini harus kita garis bawahi. Yang kedua, itu kita harus sesegera mungkin sampai untuk memulai seleksi. Berarti kan kita waktunya mepet, tidak punya banyak waktu. Oke, kita mulai untuk analisa setiap opsi. Di sini kita bisa langsung eliminasi yang B. Karena ada kata-kata mengabaikan. Mengabaikan kan artinya kita acuh tak acuh ya, kita tidak peduli dengan orang lain. Nah, kita sebisa mungkin harus menghindari kata-kata yang seperti itu gitu. Lalu kita lihat opsi yang D dan juga opsi yang E. Ini kelihatannya kedua opsi ini bagus ya. Karena yang D kita tolong bawa ke rumah sakit atau ke kantor polisi. Yang E-nya lagi kita kejar pelakunya lalu minta bertanggung jawab. Wah, itu keren banget opsinya. Tapi kita jangan kejebak dengan itu, karena kan ini problemnya kita harus segera mungkin sampai. Dan yang opsi D sama opsi E itu udah nggak mungkin bisa kita lakukan. Nah, jangan terjebak dengan opsi yang seperti ini. Ini kalau kita sebutnya adalah opsi malaikat. Jadi terlihatnya seperti opsi yang sangat bagus, padahal itu menjebak gitu ya. Kita langsung bisa eliminasi opsi D dan juga opsi E. Kalau kita lakukan D dan juga yang E, kita udah pasti terlambat untuk mengikuti seleksi. Padahal kan itu adalah prioritas kita yang harus kita lakukan, yang harus kita utamakan, ya kan? Oke, di sini kita menyisakan opsi yang A dan juga yang C. Mana yang lebih tepat dan lebih tinggi nilainya? Oke, jika yang A itu tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Yang C, tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Nah, di sini sama-sama melanjutkan perjalanan ya. Tapi untuk opsi yang A itu supaya kita tepat waktu. Lalu opsi yang C itu setelah yakin ada orang yang menolong. Jadi sepertinya yang opsi C itu kita lebih peduli kepada orang lain. Jadi kita yakin dulu nih ada yang nolong, baru kita lanjutkan perjalanan, orientasi kepada orang lain gitu kan ya. Namun sekali lagi kita garis bawahi di sini teman-teman, sudah ada kerumunan orang. Ya kan, sudah ada banyak orang di situ ya, kita tidak perlu yakinkan lagi ada orang yang nolong atau tidak. Karena kan posisinya sudah banyak orang di situ dan kita harus cepat-cepat ke lokasi perusahaan karena tesnya sudah akan dimulai. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Jadi soal semacam ini ya kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Untuk soal nomor 1 karena konteksnya sudah banyak orang di situ dan kita harus sesegera mungkin harus profesional datang ke perusahaan untuk memulai seleksi. Jadi jawaban yang tepat yang sesuai dengan konteks soalnya adalah yang A. Next, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. Membelikan makanan, B. Menanyakan di mana orang tuanya, C. Menanyakan apakah ia bersekolah, D. Memberi ia uang atau E. Lalu menyuruhnya pergi, E. Memberikan ia sisa makanan dan juga uang.
Oke, soal nomor 2 ini menilai orientasi kita kepada orang lain. Jadi, pemerintah itu menginginkan ASN yang seperti apa? Nah, ASN yang berorientasi kepada orang lain. Jadi, soal ini untuk menilai atau mengetahui seberapa bisa kita mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain di atas kepentingan golongan ataupun pribadi. Oke, kalau kita lihat dari opsi ya, bisa langsung kita eliminasi untuk opsi yang B di sini. Jadi, menanyakan di mana orang tuanya itu menunjukkan kalau kita itu tidak peduli atau menunjukkan sikap semacam tidak acuh dengan anak tersebut. Ya kan? Karena orang tuanya di mana? Nah, kayak gitu kan sepertinya yang diminta anaknya apa gitu kan, sepertinya kayak kita menyuruhnya pergi gitu dengan kata yang halus, ya kan? Oke, lalu untuk opsi yang D, memberi dia uang lalu menyuruhnya pergi. Nah, memberi dia uang di sini itu kan sudah sesuai dengan apa yang diminta ya, sesuai dengan soalnya, konteks soalnya, dan menunjukkan jika kita peduli. Tetapi kata-kata menunjukkan pergi itu masih menunjukkan sikap yang kurang begitu peduli, atau kita sama saja dengan tidak suka dengan keberadaan anak tersebut di situ gitu. Tanpa kita menyuruhnya pergi juga nanti anak itu akan pergi gitu kan, nggak akan ngikutin kita terus gitu. Jadi opsi D bisa kita eliminasi juga. Nah, ingat ya teman-teman, ini ada kata menyuruh. Jadi ketika kita nanti mengerjakan soal model seperti ini, manajerial, itu kita hindari kata yang berbentuk kalimat perintah. Seperti kita memerintah gitu loh. Kita memerintah orang lain, seperti contohnya menyuruh ini. Ya. Next, opsi yang E itu memberikan sisa makanan dan juga uang. Ini sama persis dengan apa yang diminta oleh anak tersebut. Oke, artinya mungkin kalau sekilas ini udah sesuai ya, tapi kata-kata sisa makanan di sini tidak etis ya. Kita kasih ke orang kok sisa makanan, itu kan tidak pantas ya. Jadi kita juga bisa eliminasi opsi yang E. Oke, kita tinggal menyisakan opsi yang A dan juga yang C. Manakah dari opsi A dan juga C ini yang paling sesuai, yang nilainya paling tinggi? Oke, jadi menurut saya opsi yang nilainya paling tinggi adalah yang A, membelikan dia makanan. Kenapa? Karena dengan membelikan makanan itu sendiri menunjukkan sikap kepedulian kita yang tinggi terhadap anak yang lapar tersebut. Dan makanan ini makanan yang baru ya, bukan makanan sisa gitu. Untuk opsi yang C, menanyakan apakah ia bersekolah. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan kunci yang ada di aplikasi PGRI sendiri. Kuncinya yang ini ya, menanyakan apakah ia bersekolah. Mungkin karena di situ kan disesuaikan dengan kita sebagai guru gitu ya. Lalu kita peduli dengan anak, ada anak-anak datang. Lalu kita tanya, kamu sekolah atau tidak? Nah, mungkin mungkin cara pandangnya seperti itu. Tapi kalau kita sesuaikan lagi dengan konteks soalnya yang dia itu kelaparan dan saat itu juga memang butuh makanan, ya lebih baik ya kita membelikan makanan dulu. Nanti kalau kita mau nanyakan sekolah dan sebagainya ya bisa setelah itu ya. Dan lagi di sini ada kata-kata dia itu anak gelandangan ini. Ini keywordnya di sini sudah jelas ya, gelandangan. Ya gelandangan ya otomatis dia tinggal di jalan. Ya berarti ya nggak sekolah dong ya. Nah itu menurut saya sudah jelas kalau dia tidak sekolah, jadi tidak perlu kita tanyakan karena ada di konteks soalnya gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang mungkin berbeda pandangan dengan saya, sekali lagi ya boleh banget karena ini saya analisa saya sesuai dengan kisi-kisi seperti ini. Jadi kalau nanti kok berbeda analisanya dengan teman-teman, ya silahkan saja gitu. Oke, kita lanjut. Oke,
Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Apakah A. Belajar teknologi tersebut dengan penuh sukacita karena suka? B. Belajar dengan semangat untuk memperbaiki kinerja? C. Belajar agar dapat mengerjakan tugas dengan baik? D. Tidak belajar karena tidak suka. Yang E. Belajar agar pekerjaan cepat selesai. Nah, di sini topiknya adalah teknologi informasi ya. Jadi bagaimana kita dihadapkan dengan perkembangan IT yang sangat pesat, lalu tanggapan kita untuk pekerjaan bagaimana. Di sini kan juga kreativitas dan inovasi kita juga dinilai. Oke, ini bisa langsung kita eliminasi opsi yang D. Tidak belajar, kita benar-benar hindari kata-kata negatif di situ ya. Tidak belajar sama sekali, itu tidak sesuai. Lalu opsi yang E, belajar teknologi agar pekerjaan cepat selesai. Oke, di situ kata-katanya pekerjaan cepat selesai. Ya mungkin bagus ya, IT itu nanti membantu kita supaya pekerjaan cepat selesai. Tapi, apakah dengan pekerjaan itu cepat selesai sesuai dengan hasilnya yang memuaskan, yang bagus, seperti itu, yang sesuai dengan grade atau sesuai dengan yang diharapkan oleh tempat kerja kita? Nah, belum tentu kan kalau hanya cepat saja gitu. Jadi, kita juga eliminasi opsi yang E di sini. Oke, lanjut kita menyisakan opsi yang A, B, dan juga yang C. Di situ semuanya kita sama-sama belajar teknologi informasi. Oke, untuk yang A dulu. Di sini belajarnya dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut, karena kita suka. Oke, boleh. Yang B, belajar teknologi itu dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Jadi supaya kinerja kita lebih bagus lagi. Kalau kinerja kita lebih bagus kan otomatis nanti hasilnya meningkatkan ya. Yang C, belajar agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Ya, agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Oke, menurutku opsi yang paling tepat adalah yang B di sini. Jadi dia belajar dengan semangat. Di sini ada kata-kata semangat ya, itu udah ada nilai lebihnya juga di situ untuk memperbaiki kinerja. Daripada hanya yang A itu karena suka saja, lalu yang C itu tugas dengan baik. Jadi grade-nya lebih tinggi sih, tugas dengan baik dengan memperbaiki kinerja. Kalau kita bisa memperbaiki kinerja seperti yang tadi disampaikan ya, maka hasil dari kinerja kita itu nanti akan lebih baik lagi. Oke, next. Oke, pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut dulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. B. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. C. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu. D. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Atau yang E. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Oke, jadi soal ini topiknya adalah tentang profesionalisme yang dihubungkan dengan teknologi informasi. Nah, di sini kita itu yang sedang mengerjakan tugas. Nah, kita lihat kejanggalan bahwa ada informasi atau sistem itu bisa berakibat bocor pada data perusahaan sendiri ke publik. Nah, ini kan case-nya itu benar-benar urgent gitu, benar-benar gawat pada saat itu kan ya. Harus sesegera mungkin ada solusinya. Kita langsung ke opsi nih, yang A. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut dulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, menurutku opsi A itu kurang tepat, jadi bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa informasi tadi itu benar-benar urgent, benar-benar
harus sekarang juga diatasi. Nah, walaupun kita lihat bahwa kita selesaikan pekerjaan penting dulu, sepertinya kita bertanggung jawab ya dengan profesionalisme kerja kita. Tapi dengan kondisi seperti ini tidak tepat jika kita menunda-nunda. Kita kerjakan dulu baru menghentikan penggunaan sistem, karena nanti akan berakibat bocornya data perusahaan sendiri, dan itu akan lebih lebih gawat lagi kan ya, daripada kita kita berhenti dulu dalam mengerjakan pekerjaan kita. Lalu yang B, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem dulu. Nah, ini yang opsi B itu hampir sama dengan opsi yang A, jadi bisa kita eliminasi juga. Sama-sama kita selesaikan pekerjaan penting dulu kan ya, baru melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Lalu yang C, saat itu juga Anda menghentikan sistem itu. Nah, ini sebenarnya bisa ya, kita hentikan sistem itu saat itu juga karena memang urgent banget. Tapi kita lihat sekali lagi bahwa di situ kita sedang mengerjakan pekerjaan kan ya, dan kalau kita lihat konteksnya, kita adalah sebagai pekerja, kita sebagai bawahan yang dimana kita punya atasan. Jadi dalam kita bertindak, apalagi dengan posisi yang genting seperti ini, kita butuh arahan dari atasan atau keputusan dari atasan. Jadi yang opsi C itu kurang tepat ya. Lalu yang D, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Sama juga ya, ini hampir sama juga dengan opsi yang D tadi. Sama-sama menghentikan penggunaan sistem itu. Kita belum ada wewenang dalam hal itu. Coba yang E, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan sistem itu. Nah, opsi yang ini adalah opsi yang paling tepat dari yang lain. Kenapa? Karena kita sebagai seorang pegawai itu tadi yang punya atasan, ketika menemukan kejanggalan, maka tindakan yang paling tepat adalah dengan melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem informasi tersebut. Baru nanti kita menunggu lagi dari atasan itu langkah selanjutnya seperti apa. Jadi, kunci jawaban nomor 4 adalah yang E. Ingat ya teman-teman di sini bahwa kita bertindak itu sesuai dengan kapasitas kita gitu, tidak boleh di luar dari wewenang atau kapasitas kita. Kalau di sini kan sebagai pegawai pekerjaan di perusahaan seperti itu ya. Kecuali kalau di situ ada kata-kata kita sudah diberikan wewenang, nah itu nanti akan beda lagi. Oke, next. Soal nomor 5. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. B. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. C. Memberikan alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. D. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. Atau E. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. Oke, jadi di soal ini topiknya adalah tentang kepemimpinan. Di sini fungsinya untuk mengukur kemampuan kita dalam mengoordinasi serta memimpin orang lain. Ingat ya, di sini kita sebagai pemimpin. Oke, kita di sini langsung bisa eliminasi opsi yang E, karena di situ katanya menunggu. Hanya kata menunggu itu pasif, jadi kita nggak ada kreativitas apa-apa, nggak ada inovasi apa-apa, kita hanya pasif saja menunggu gitu ya. Lanjut, opsi yang D, membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. Bisa. Opsi yang C, memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. Ini juga bisa. Yang B, memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Oke,
Jadi dari opsi B, C, dan D itu hampir-hampir mirip. Di situ sama-sama ya memberi arahan, memberi alternatif, membantu kelompok dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah. Nah, sebenarnya ini jawabannya cukup bagus, tapi di situ kesannya kita sebagai ketua atau sebagai pemimpin itu seperti tidak bisa melakukan koordinasi gitu ya. Jadi yang menyelesaikan hanya kita saja tanpa kita ada discussion, tanpa kita ada mengarahkan teman-teman yang lain bisa koordinasi gitu. Jadi ini poinnya kurang bagus gitu. Yang A, mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Oke, jadi jawaban nomor 5 yang paling tepat adalah yang A di sini. Karena itu kata-katanya adalah mengajak ya. Jadi memang sebagai pemimpin itu diharapkan kita bisa mengkoordinasi teman-teman kita, mengkoordinasi tim kita, bagaimana kita nanti berdiskusi, bagaimana kita menentukan alternatif sehingga ketemu solusinya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Next. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Maka saya menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. D. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. E. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Oke, jadi soal ini topiknya adalah tentang profesional kerja dan juga profesionalisme ya, dan juga orientasi kepada orang lain. Oke, di sini kan kita dihadapkan dengan pekerjaan penting. Pekerjaannya penting dan harus segera diselesaikan. Nah, padahal temennya nih dapat musibah nih. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Kita lihat di sini opsi yang A, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Bisa ya, jadi ini kayak win-win solution gitu. Yang B, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. Oke, ini bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena berarti tidak profesional ya. Apapun yang terjadi, jadi memang ciri-ciri profesionalisme itu nanti ada halangan dalam pekerjaan kita gitu. Jadi bagaimana sikap kita menyikapi halangan tersebut. Nah, yang diutamakan adalah profesional kita dalam bekerja. Di sini menunda pekerjaan kita, padahal pekerjaannya penting. Itu kan berarti kita tidak profesional. Padahal di situ kata-katanya, teman sekantor mengalami musibah. Musibahnya seperti apa? Kan kita belum tahu apakah musibahnya benar-benar urgent yang kita harus sesegera mungkin membantu atau seperti apa. Nah, ini untuk opsi yang B kurang tepat ya. Yang C, memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. Ini sama saja dengan opsi yang B, karena dia tidak mendahulukan kepentingan pekerjaan. Lalu yang D, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. Ini juga bisa kita eliminasi lagi teman-teman. Kenapa? Karena di sini kesannya kita tidak peduli ya, kita acuh tak acuh. Walaupun kita harus dahulukan pekerjaan, tapi kalau nanti ada opsi yang kita lebih peduli lagi, ya kita pilih yang itu gitu. Yang E, bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Oke, kapan ini perginya ya? Belum dijelaskan secara detail gitu. Apakah setelah selesai pekerjaan atau bagaimana? Kalau langsung saat itu juga, walaupun kita mengajak teman-teman mengkoordinasi gitu, tapi ya kurang tepat juga. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Jadi kita menelponnya untuk memastikan kondisinya dulu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita peduli, kita orientasi kepada orang lain. Jadi kita telepon ya, kondisinya gimana gitu. Setelah kita tahu kondisinya, kita langsung kembali bekerja. Jadi kita dapat semua nih, kita peduli sama teman, kita juga profesional dengan menyelesaikan pekerjaan. Oke, next. Oke, 7. Jika Anda punya
jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota. Apa yang Anda pilih? Apakah A. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang lebih cepat karena janji dengan orang tua? B. Ikut atasan dinas keluar kota. C. Menolak dengan halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. D. Mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. E. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. Oke, jadi soal nomor 7 ini topiknya adalah tentang profesionalisme kita dalam kerja yang dihadapkan dengan situasi yang kita sudah ada jadwal, sudah ada janji, galau nih karena ada acara untuk merayakan ulang tahun orang tua gitu ya. Oke, jika kita lihat dari opsi, kita bisa langsung eliminasi yang C. Kenapa? Karena di situ kata-katanya menolak ya, kata-katanya cenderung negatif. Walaupun di situ menolaknya secara halus. Dan selain itu negatif, itu juga menunjukkan bahwa kita tidak profesional. Oke, lalu untuk opsi yang A nih, kita tetap ikut dinas, tapi kita izin pulang lebih cepat. Itu juga kurang tepat ya teman-teman, karena kan dinas keluar kota, dinas itu kan juga apa ya, nanti untuk meningkatkan profesionalisme kerja kita juga gitu biasanya. Yang D, mohon ke atasan untuk meminta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Nah, ini juga kurang tepat karena ya sudah ada jadwal untuk dinas gitu, kok kita minta untuk dipertimbangkan lagi jadwalnya, ini bisa kita eliminasi. Lalu opsi yang E itu sebenarnya hampir sama dengan opsi yang A ya, karena syaratnya kita pulang lebih cepat gitu, sama saja ini sama-sama pulang lebih cepat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang B. Ikut atasan dinas keluar kota. Loh, kenapa ini kita tidak ambil yang win-win solution gitu? Kenapa kita tidak tetap ikut dinas keluar kota, tapi nanti kita juga masih bisa merayakan ulang tahun orang tua gitu? Kenapa kita tidak pilih yang seperti itu? Oke, jadi konteksnya di sini teman-teman adalah bahwa merayakan ulang tahun orang tua gitu. Itu sebenarnya ya tidak begitu tidak begitu urgent gitu ya, bukan yang kayak sedang sakit atau benar-benar situasi yang dalam kondisi yang kita harus sesegera mungkin menuju ke lokasi tersebut gitu. Jadi ya kita bisa kan merayakannya mungkin setelah pulang dinas, baru kita nanti rayakan bersama-sama, itu masih bisa. Jadi ini bukan situasi yang harus kita tinggalkan profesionalisme kita dalam bekerja gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, ikut atasan dinas keluar kota. Next, soal nomor 8. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? A. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. B. Memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. C. Menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarnya menunjukkan buku yang dimaksud dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut. Oke, jadi soal nomor 8 ini adalah tentang profesionalisme kerja ya, karena memang kita dihadapkan bahwa 1 jam lagi itu harus selesai. Kata-kata di situ harus selesai, jadi ingat ini mutlak, dalam 1 jam harus selesai. Kita garis bawahi. Oke, di sini kita bisa eliminasi opsi yang A. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk, karena ini benar-benar kesannya Anda cuek dan tidak peduli ya, tak acuh dengan orang lain gitu. Lalu opsi yang E juga mengatakan tidak tahu posisi buku tersebut, ini juga hampir sama dengan opsi yang E. Nah, teman-teman di sini jangan terkecoh dengan opsi yang D.
opsi yang D di situ mungkin kalau teman-teman akan jawab soal yang menganggap kita itu berhati yang paling baik dan berjiwa penolong gitu. Nah, padahal di sini tahu sendiri kan bahwa 1 jam harus selesai. Dengan kita meninggalkan pekerjaan lalu mengantar menunjukkan buku tersebut dan kembali ke pekerjaan kita, maka kita akan kehilangan waktu kita dalam fokus bekerja. Mungkin tidak lama, tapi kan fokus kita sedikit buyar gitu ya. Nanti balik lagi harus fokus lagi gitu. Jadi yang D ini bisa kita eliminasi teman-teman. Jadi ingat seperti yang tadi ya, jangan pilih jawaban yang menjebak gitu. Jadi seakan-akan jawaban itu kita berhati malaikat gitu kan ya. Jangan pilih yang seperti itu jika kita dihadapkan dengan situasi yang pekerjaan kita harus segera selesai. Oke, di sini menyisakan opsi yang B dan juga yang C gitu. Dengan menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan, itu artinya kita sesuai ya, kita sampaikan bahwa memang ya petugas itu adalah orang yang tepat untuk menolong teman tersebut gitu. Jadi jawaban C itu sesuai. Untuk jawaban yang B, memberitahukan hanya letak rak dan posisi bukunya saja. Nah, jawaban yang B ini juga menurut saya tepat gitu. Jadi yang mana sih yang paling tepat? Nah, teman-teman ini mungkin kalau nantinya akan akan menimbulkan berbeda pendapat gitu mungkin. Jadi mungkin akan banyak teman-teman yang menjawabnya C di sini. Jadi dengan bertanya ke petugas perpustakaan itu kan yang mengetahui seluk-beluk semua yang ada di perpustakaan itu, di mana kitanya sedang dihadapkan dengan sebuah pekerjaan yang kita harus sesegera mungkin selesai. Dengan kita memintanya untuk bertanya ke petugas perpustakaan, artinya kita sudah memberikan kepada orang yang tepat, begitu kan ya, yang bisa sesegera mungkin memberitahukan kepada teman tersebut di mana letak rak dan posisi bukunya. Tapi menurut saya sendiri nih, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kenapa? Karena dengan kita memberitahukan rak dan posisi bukunya, itu artinya selain kita tetap bisa mengerjakan pekerjaan, kita juga langsung sebagai orang yang menolong orang tersebut gitu, bukan orang lain ya dalam hal ini. Nah, dengan kita beritahu letak raknya di mana dan posisi bukunya di mana, sementara kita masih duduk di tempat kita bekerja, artinya orang tersebut kan sudah tahu, oh di sebelah sana, artinya kita sudah memberikan solusi kepada orang itu, kepada teman kita itu, gitu. Lalu kalau ada yang tanya, loh Kak, apa nggak sebaiknya kita kasih ke petugas perpus saja ya yang lebih tahu. Kalau kita kan kita belum tentu tahu gitu. Nah, ini teman-teman jangan berpikiran terlalu jauh gitu. Kalau di situ opsinya kita beritahukan letak rak dan posisi bukunya, artinya orang tersebut tahu letak rak dan posisi bukunya ada di mana gitu. Nah, sementara kalau kita bisa melakukan sebuah pekerjaan sambil kita menolong dan berorientasi pada orang lain, jawaban itulah yang kita ambil. Karena 1 poin ini lebih tinggi daripada yang poin C, itu orang lain yang melakukannya gitu. Sementara di poin B, kita sendiri yang melakukan itu. Gitu ya. Jadi menurut saya jawaban yang lebih poinnya adalah yang opsi B gitu. Mungkin teman-teman nanti ada jawaban sendiri, ya silahkan. Next ke soal nomor 9. Ada seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan kepada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk
keluhan online. Nah, sikap Anda adalah A. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. B. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. D. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan online. Atau E. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Oke. Di sini adalah aspek atau yang dinilai itu profesionalisme kita dan pelayanan ya, pelayanan publik gitu. Di sini kan sudah ada keluhan online. Oke, jadi ya seharusnya memang keluhan itu disampaikan secara online gitu kan ya. Tapi karena kita sebagai resepsionis, kita harus tetap ramah dan kita menyampaikan bahwa ini sudah ada keluhan online nih. Oke, jadi untuk semua opsi, yang opsi A, B, dan juga yang E. Ini di sini hanya kita menanyakan apakah ada kesulitan gitu. Lalu masalahnya apa ketika keluhan online dan juga ini kesulitan apa. Nah, itu belum solusi ya, karena sebisa mungkin kita bisa arahkan supaya orang tersebut bisa nantinya menyampaikannya secara online gitu. Jadi kita bisa eliminasi opsi yang A, B, dan juga yang E. Nah, di sini kita menyisakan opsi yang C dan juga yang D ya. Yang C, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang D, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi sama ya, untuk C dan D itu sama-sama kita poin plusnya adalah di sini mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi kita ajarkan supaya besok-besok lagi itu orang tersebut bisa menyampaikannya secara online gitu. Bedanya di mana? Bedanya yang opsi C, itu kita menerima keluhannya, lalu ajarkan ya secara online, dan yang D itu menerima dan menanggapi keluhan, lalu baru kita ajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Nah, di sini kita harus lihat lagi posisi kita sebagai apa. Posisinya kan sebagai resepsionis. Nah, kita harus tahu tupoksi kita sebagai resepsionis itu apa. Tugas pokok dan fungsi kita sebagai resepsionis itu apa. Gitu ya, itu kan di front, misalkan perusahaan itu yang di bagian paling depan gitu. Nah, di sini menanggapi keluhan itu tidak sesuai dengan wewenang sebagai seorang resepsionis. Nah, ini teman-teman harus ingat, jangan kejebak. Mungkin kita bisa lihat, oh opsi D itu lebih tinggi nih, karena kita selain terima, kita tanggapi keluhannya, jadi ada solusinya nih. Tapi kita lihat lagi, harus disesuaikan dengan wewenangnya sendiri. Nah, jadi jawaban untuk nomor 9 itu yang paling tepat adalah opsi yang C, gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita lihat di soal, kita sesuaikan dengan tupoksi di situ sebagai apa. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekian pembahasan e-learning aplikasi PGRI untuk kemampuan manajerial. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share channel YouTube ini jika bermanfaat. Lalu teman-teman juga join ke grup Telegram supaya tidak ketinggalan nih, nanti ada info-info, ada sharing-sharing juga dari teman-teman yang lain jika teman-teman di sini banyak yang belum bisa akses dari e-learning aplikasi PGRI itu sendiri. Oke, sampai jumpa ya di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.